Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pengelola dan pemilik data Twilight atau Rembang yang paling komprehensif di dunia. Data kami sudah meliputi 5 benua, sejak dari belahan bumi paling selatan yaitu New Zealand sampai dengan wilayah Arktik di dekat kutub utara. Data kami sudah sekitar 2.500 data. Pada kali ini saya akan melaporkan sebuah detail data yang kami miliki, yang kami ambil pada 4 Mei 2018. Pada saat itu data main instrument yang kita gunakan itu adalah sebetulnya sky quality meter. Sedangkan data yang akan saya uh, uh, jelaskan pada kali ini adalah data yang diambil dengan menggunakan Canon D5100. Pada saat pengambilan data itu pada 2018, Mei 2018, saya belum bisa memproses data foto, belum 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 bisa karena pada saat itu kami konsentrasinya kami pikir SQM itu instrumen yang paling canggih lah pada saat itu ya, untuk mendeteksi kehadiran fajar. Nah, kami punya jadi kami mengambil data foto menggunakan DSLR kamera Canon D5100 itu adalah hanya untuk verifikasi saja. Kalau menurut SQM Fajar itu muncul pada pukul sekian, betul nggak dalam foto itu ada? Kira-kira begitu. Karena di SQM tidak ada gambarnya kan. Jadi keperluannya keperluan data kamera itu, foto itu hanya untuk memverifikasi. Kami belum bisa memproses langsung ya pada saat itu. Saya bisa memproses data foto itu belakangan pada 2019-an ketika ada sekelompok Muslim di Inggris meminta saya untuk memproses data yang mereka miliki selama 2 tahun, 2017 sampai 2018. Data itu diambil di Yorkshire, sebuah kota kecil di dekat London gitu. Kemudian mereka meminta saya untuk memprosesnya. Nah, eh, jadi data diambil 2017-2018, tapi minta saya untuk memproses itu kira-kira bulan Juli 2019-an. Nah, ketika memperoleh amanah itulah kemudian saya mulai berpikir kan gitu. Saya coba mengingat-ingat algoritma yang saya gunakan ketika saya melakukan research PhD saya di London pada 1988. Jadi udah sekian puluh tahun yang lalu. Saya coba ingat-ingat, kemudian dari itulah kemudian baru saya menggunakan modul-modul ini, saya ambilkan, saya gunakan kemudian untuk memproses data foto. Nah, barulah saya bisa melakukan proses data, memproses uh, uh, kelahiran fajar menggunakan foto sebagai bahannya, sebagai datanya itu adalah pada 2019-an, 2019-an itu. Nah, jadi ketika saya mengambil yang di Krakal itu pada 2018, itu saja pada saat itu saya belum bisa memprosesnya. Itulah sebabnya saya akan jelaskan sekarang ini. Bagaimana cara saya memprosesnya. Untuk itu izinkan saya men-share file saya. Baiklah, judul video kali ini adalah Fajar Sodik di Yogyakarta, Indonesia pada 4 Mei 2018. Seperti biasa, saya Tono Saksono dari Islamic Science Research Institute. Catatan ini akan selalu saya ulang-ulang karena untuk mengingatkan kita bahwa kita selama ratusan tahun sudah melakukan kekeliruan.
Dan saya berusaha mengkoreksinya sekarang. Ini adalah video ke-155 tentang kalender Islam global dan kehadiran Fajar Global sejak 2012 ya. Saya sudah menjadi YouTuber sejak 2012. Silakan masuk ke YouTube, kemudian cari dengan keywords ini, World Twilight Project. Tapi mohon bantuan dan dukungan untuk menekan thumbs up, subscribe, like, dan share video-video yang ini untuk pembelajaran dan uh, keperluan ibadah. Pada 23 Maret 2024 lalu, saya melaporkan hasil penelitian kehadiran fajar global, ya. Global itu artinya seluruh dunia, sejak 2015 sampai 2023. Artinya datanya 2015 sampai 2023. Dengan demikian, data yang saya laporkan pada video ini, sekarang itu diambil pada 2018, sudah masuk dalam ini, dalam laporan ini. Yaitu saya melaporkan itu pada video nomor 137. Data meliputi 5 benua sejak New Zealand di belahan bumi selatan sampai wilayah Arktik mendekati Kutub Utara, yaitu 4 teritori politik di Eropa, Norwegia, Finlandia, Iceland, Greenland, dan 1 di Amerika Serikat, yaitu Alaska. Jumlah datanya sekitar 2.100 data Twilight, tapi itu sampai 2023. Sekarang 2024 saya sudah punya data yang lebih banyak lagi. Diperkirakan sudah 2.500 data. Diperkirakan ya. Nanti tentu saja pada akhir tahun akan saya laporkan semuanya. Data yang paling lengkap, jadi yang saya miliki itu data yang paling lengkap di dunia ya, di dunia, bukan cuma di Indonesia, di dunia, dan proses yang paling versatile di dunia. Karena apa? Karena datanya sudah 2.500, mengcover 5 benua dari sejak New Zealand sampai dengan mendekati Kutub Utara. Kemudian menggunakan puluhan sensor, ya puluhan sensor, termasuk yang dari Muslim London itu, Muslim di Inggris itu menggunakan all sky camera. Kemudian ini adalah yang saya laporkan pada video ini. Kami menggunakan DSLR kamera Canon D5100. Oke. Ini yang harus saya ulang-ulang. Fajar astronomis itu bukan fajar sodik, ya. Ini kekeliruan yang sangat luar biasa. Pembagian fajar dan senja menjadi 3, yaitu fajar astronomis, fajar nautika, dan fajar sipil. Itu adalah tidak ada secara fisik. Tidak ada, tidak pernah ada secara fisik. Jadi itu adalah hoax terbesar selama ratusan tahun yang sudah memperdaya umat Islam. Ya, mungkin tidak sengaja untuk kita membohongi kita umat Islam, tapi kita sendiri yang terlalu naif, terlalu percaya pada sesuatu yang belum kita verifikasi. Muslim di dunia telah menjadi korban karena menganggap bahwa fajar astronomis, yaitu fajar astronomis itu adalah fajar sodik. Padahal itu bukan. Nah, ini juga menghilangnya syafaq itu adalah senja astronomis. Itu juga salah, keliru itu. Sayangnya umat Islam ini tidak pernah men-challenge ini. Men-challenge itu dalam tahap yang paling sederhana adalah kita tanya datanya, mana sih datanya? Kan gitu. Coba saya pengen lihat datanya. Bagaimana Anda menganalisisnya sampai ada fajar astronomis dan senja astronomis itu. Itu tidak pernah kita lakukan. Jadi kita terlalu naif sekali. Hanya membebek pada astronom barat. Nah, ini persoalannya. Ini betul-betul penyakit yang harus kita hilangkan. Membebek pada astronom barat aja. Nah, sekarang saya akan jelaskan annya. Bumi berputar pada porosnya. Ini porosnya ya. Ini tentu saja animasi aja. Sekedar untuk ilustrasi saja. Gambarkan. Bumi itu berputar pada porosnya seperti ini. Nah, begini. Berputar begini. Karena berputar seperti ini, maka matahari ini, saya bukan kecil mataharinya, karena jaraknya sebetulnya 150 juta kilometer kan. Pada saat 18 derajat tiba ufuk, ini 18 derajat, inilah dinamakan fajar astronomis. Cilakanya kita menganggap fajar sodik itu ini. Ini. Fajar sodik itu fajar astronomis ini.
Oke, itu keliru. Nanti akan saya tunjukkan. Kemudian matahari bergerak ke sana karena bumi berputar, jadi matahari seolah-olah bergerak secara semu ke sana. Pada 12 derajat di bawah ufuk ini, itulah fajar Nautica. Kemudian bergerak lagi 6 derajat, sekarang 6 derajatnya ini, itulah fajar sipil. Kemudian matahari terbit, bergerak pada siang hari, kemudian tenggelam. Setelah tenggelam 6 derajat, itulah senja sipil. 6 derajat lagi, inilah senja nautika. 6 derajat lagi, inilah senja astronomis. Inilah yang secara naif oleh umat Islam di seluruh dunia, inilah akhir waktu maghrib, masuk waktu Isya. Padahal ini juga bohong. Karena ini tidak ada pembagian fajar ini, pembagian fajar dan pembagian senja seperti ini tidak pernah ada secara fisik itu persoalannya. Jadi ini memang anu, nanti akan saya tunjukkan. Nah, kesalahan yang berikutnya, secara gerambiangan umat Islam di dunia juga melakukan kekeliruan berikutnya karena menganggap atmosfer di wilayah ekuator itu lebih tebal daripada mendekati kutub itu semakin tipis itu, maka kemudian diturunkan lagi nih. Kalau di Eropa menggunakan 18 derajat, makanya kalau kita anunya apa atmosfernya lebih tebal, maka kita turunkan 2 derajat. Jadi 20 derajat sekarang. Jadi kalau ini 18 derajat, turunkan lagi 2 derajat ini. Pokoknya nggak mantep kalau nggak di gerambiang-gerambiang. Jadi buat gerambiangan aja. Nah, kalau di Mesir, karena dia lintangnya lebih tinggi, cuman pakai 19 derajat. Di Saudi Arabia menggunakan 18 derajat. Eropa mau debar. Cuman ini aja nih, Syah Ithna Jafari ini, mengapa ini memang saya tidak tahu lah mengapa ini. Sedangkan di Amerika, karena lintangnya lebih tinggi, dikurangi lagi 15 derajat. Tapi ini semuanya ini gerambiangan, tidak ada data. Nah, setelah saya punya data, sebetulnya ternyata semuanya itu sama. Harusnya sama ya, dari data statistik yang kita miliki. Oke, itu nanti kita bahas. Nah, kemudian saya menelusuri melalui artificial intelligence, Gemini ini. Sebetulnya siapa sih yang memprakarsai pembagian fajar astronomis, nautika, dan spirit? Ternyata adalah, menurut Gemini ini, asal muasal pembagian twilight atau fajar itu menjadi astronomis, nautika, dan sipil dapat dilacak pada karya Giovanni Battista Riccioli pada abad ke-17-an, seorang pastor yang kemudian belajar astronomi. Ya. Jadi uh, profesi utamanya adalah pastor. Pada 1651 dia menerbitkan buku berjudul Almagestum Novum yang membagi ini 3 pembagian fajar tadi itu. Fajar astronomis ketika matahari 18 derajat di bawah ufuk. Fajar nautika ketika matahari 12 derajat di bawah ufuk. Fajar sipil ketika matahari 6 derajat di bawah ufuk. Yang isanya itu, yang senjanya itu tinggal simetris saja ya. Sama aja. Tapi ternyata ini pembagian ini tidak ada. Itu persoalannya. Nah, padahal orang Muslim, umat Muslim sudah menganggap bahwa fajar astronomis itulah fajar sipil, fajar sodik. Itu yang menjadi masalah. Ini bukunya ya, bukunya seperti ini. Kemudian, padahal si Riccioli ini ada penentang Kopernikus, teori Kopernikus tentang heliocentric system. Jadi Kopernikus ini kemudian mematahkan tesis-tesis para astronom sebelumnya yang mengatakan bahwa pusat alam semesta itu bumi, geocentric system. Ya, si Kopernikus ini membuktikan bahwa itu keliru. Ternyata karena sebetulnya pusat tata surya kita adalah matahari. Tata surya ya, bukan alam semesta. Pusat tata surya. Jadi bumi, Mars, Venus, dan lain-lainnya itu, Saturnus dan sebagainya itu mengelilingi matahari ya, sebagai pusat heliocentric system itu.
pusat eh, tata surya itu. Nah, sedangkan si Riccioli itu percaya bahwa pusat alam semesta ini adalah bumi, alam semesta loh. Jadi bintang, bulan, matahari termasuk matahari itu semua mengelilingi bumi. Dan itu teori itu sudah di, di, apa ya dibuktikan salah kan gitu. Nah, eh, jadi saya curiga jangan-jangan si Riccioli ini sebetulnya pendukung bumi datar juga, flat earth gitu ya, yang sudah keliru, sudah terbukti keliru. Tapi persoalannya teori pembagian tiga twilight-nya ini malah dijadikan yang tiga twilight itu ya tadi fajar astronomis, nautika dan sipil itu malah dijadikan rujukan astronom dunia termasuk ibadah muslim. Nah, ini persoalan besarnya adalah di situ. Kalau itu cuma sekedar dijadikan rujukan orang oleh para astronom ya udahlah silahkan silahkan aja saya tidak peduli. Tapi kemudian menjadi dipercaya oleh umat Islam bahwa fajar astronomis itulah fajar sodik itu yang jadi masalah karena fajar astronomisnya sendiri tidak ada itu persoalan. Padahal pembagian fajar ini tidak ada secara fisik. Ya. Tadi yang tiga fajar itu, astronomis, nautika, dan sipil, tidak ada secara fisik. Nanti saya tunjukkan juga. Nah, sekarang data yang saya bahas di sini adalah Pantai Krakal, Yogyakarta, Indonesia. Ini adalah lokasinya. Kami, maaf, kami menempatkan instrumennya di sini di Pantai Krakal ini. Ini katanya konon indah sekali ini ada pantai pasir putihnya yang sangat lembut. Kami sendiri tidak pernah menikmati ini karena kami datang malam, kemudian jam 3 malam kami mengambil data gitu langsung kembali ke Jogja gitu ya. Ini ada satu bukit namanya Bukit Kubengan. Jadi kami anukan instrumennya di sini. Kami sendiri tidur di ada sebuah losmen kecil lah di sekitar ini barangkali. Oke, jadi ini adalah adanya. Kalau ini lokasinya dari Yogyakarta itu sekitar 35 km. Ya, 35 km. Jadi ini, dan ini adalah atas bantuan kami memperoleh tempat ini, itu diantar oleh Saudara Anto. Saudara Anto ini dia tahu betul lokasi-lokasi pengambilan data kalau mengamati fajar itu eh, banyaklah koleksi dia tuh dia apa tempat-tempat yang jadi kalau misalnya ada yang tertarik untuk ambil data di Yogyakarta ya hubungi Saudara Anto ini. Dia adalah anggota pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta. Oke. Kemudian sekarang adalah Fajar Sodik di Krakal, Yogyakarta, Indonesia pada 4 Mei 2018. Ini detailnya ya. Jadi saya hanya satu hari aja 4 Mei. Ini detailnya. Nah, ini adalah foto pertamanya. Foto pertama pada pukul 4:25:22 ketika matahari 18,7 derajat di bawah ufuk. Jadi hampir 19 derajat di bawah ufuk. Nah, cuman pada saat itu iluminasi bulannya 86,3% karena ini adalah waning gibbous ya. Jadi setelah purnama, satu hari atau dua hari setelah purnama gitu ya. Jadi ini penyinarannya masih 86,% itulah sebabnya ini bukitnya ini kelihatan. Meskipun bintang juga ada ini bintang ini bintang. Nah, foto ini diambil dengan Canon D5100 ada 4,4 piksel ke sana, ada 3.264 piksel ke sana. Jadi kira-kira totalnya adalah ada sekitar 16 juta piksel, ya 16 juta piksel ini seluruhnya, 16 juta piksel. Jadi sangat sangat detail sekali, apa artinya resolusinya sangat tinggi sekali itu. Padahal ini adalah foto berwarna. Jadi dalam foto berwarna itu setiap pixel itu ada tiga channel, ada red, green, dan blue, merah, hijau, dan biru. Sehingga harus dikalikan tiga. Jadi tadi 16 dikalikan tiga, 48
juta piksel. Jadi ini ada 48 juta piksel ini. Ya. Nah, karena dia ada polusi cahaya bulan, 86,3% pencahayaan bulan, itu ini makanya ini histogramnya sudah agak tersebar sebetulnya, agak tersebar. Ini kalau dilihat ini adalah standar deviasinya 13,4 grayscale. Jadi standar deviasi itu adalah statistical measure for population spread. Jadi penyebaran populasi, alat ukur statistik untuk mengukur penyebaran populasi. Ini sudah tersebar, ya, makanya ini 13,4. Tapi ini fajar belum muncul pada saat matahari 18,7 derajat. Fajar munculnya di antara ini dan foto terakhir. Foto terakhirnya, foto 601 pada 5.15.22 ketika matahari 6,7 derajat di bawah ufuk. Pada saat ini fajar sudah muncul. Sudah penuh sekali. Ini pada saat ini standar deviasinya sudah 48,9 ya. Jadi sudah lebih spread gitu ya. Itulah karena memang standard deviation is a statistical measure for population spread. Jadi penyebaran populasinya sudah. Jadi antara ini dan inilah kemudian kita harus mencari di mana titik kehadiran fajar. Nah, itulah sebabnya saya menggunakan standar deviasi ini sebagai alat pengukur untuk eh, menentukan kehadiran fajar. Nah, ini saya tunjukkan. Oke, sebelum itu akan saya tunjukkan dulu anunya. Ini adalah grafik kondisi bulan. Ini adalah tepat ketika fajar muncul pada 4.34. Fajar sodik muncul 4.34. Di sini ini. Eh, ini bulan ya. Bulan tenggelam itu pada pukul 9. Jadi di sini pada saat fajar itu muncul ini di sini Bapak. Inilah yang tadinya ketinggiannya adalah 60 derajat tadi itu. Ya, ini di sini. Nah, sedangkan matahari pada saat itu pada pukul 4.34 ini adalah di sini. Karena ini matahari terbit di sini pada pukul 5.40. Jadi sebelumnya ini masih di bawah. Nah, jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa bulan yang besar ini dengan penyinarannya 86,4% itu ya tidak kelihatan maaf, kelihatan. Tapi kalau misalnya dia sudah tenggelam di sini, ya sudah di sini pada pukul katakanlah sudah pukul 10 katakanlah di sini ya 10 siang ya memang sudah tenggelam kan gitu karena dia tenggelamnya pada pukul 9. Cuman pada saat matahari terbit di sini pada pukul 5 di sini 5.40 gitu ya. 5.40 ya sudah kalau bulan ini masih ada bulan di sini, bulannya di sini pada pukul 6-an gitu, ya tidak kelihatan. Meskipun ada di sana gitu, masih di atas ufuk ada, tapi ya sudah kelihatan karena sudah siang kan gitu. Jadi itu yang apa isu itulah yang kemudian orang harus coba rekonstruksi ulang bahwa bagaimana orang mau harus melihat hilal bulan yang besar 86,4% aja kalau matahari sudah terbit pada pukul 5 di sini ya sudah tidak kelihatan. Padahal bulannya sangat besar sekali. Penyinarannya 86,3% kan gitu. Nah, sekarang kita akan carikan detail berikan ilustrasi ya berupa animasi kenapa ini ketinggiannya 60 derajat ini pada pukul 4.34. Akan saya tunjukkan, saya buatkan animasi juga. Nah, ini. Jadi ini adalah karena dia waning gibbous saat ini kan bulan kan berputar seperti ini sampai di sini. Pada saat purnama itu adalah di sini ketika yang bercahaya itu betul-betul sempurna tersinari oleh matahari di sini, purnama di sini. Karena ini adalah waning gibbous, jadi dia sudah naik sedikit. Nah, disinilah posisinya. Inilah yang tadi penyinarnya 86,3% itu. Nah, pada saat ini saya akan mulai animasi itu saya mulai dengan pada saat matahari tenggelam. Ya, kita di Yogyakarta pada saat itu. Yogyakarta matahari tenggelam. Maghrib kan di sini. Ufuknya kan ini.
Matahari tenggelam karena matahari ini kan 150 juta kilometer di sana. Jadi dia tenggelam di ufuk barat. Nah, ini tenggelam. Nah, kemudian orang ini bergerak. Sebetulnya berputarnya itu sebetulnya buminya yang berputar kan. Nah, berputar. Ini anunya sekarang anunya bergerak kan, apanya ufuknya kan bergerak se- karena ufuk ini ufuk lokal kan gitu. Jadi orang ini. Nah, pada saat di sini ya ingat saya kembalikan lagi maaf. Pada saat di sini bulan ini masih di bawah ufuk timur kan ini. Karena ini masih belum anu kan. Tapi pada saat ketiga di sini, nah ini terbit ini. Bulan ini terbit di ufuk timur. Nah, jadi dia kelihatan. Ini barangkali sekitar pukul 7 atau 8 gitu ya. Ini terbit ini, terbit. Eh, apa tuh? Sebetulnya secara detailnya itu pada sekitar pukul pukul 9 anunya kan. Bulan ini terbit. Cuman ini kan hanya grafis saja untuk menunjukkan itu. Jadi pada pukul 8 gitu ini bulan ini terbit di ufuk timur. Terbitnya itu selalu di ufuk timur kan gitu. Nah, kemudian nah kelihatan orang ini melihat. Nah, kelihatan, kelihatan, kelihatan. Tengah malam juga masih kelihatan. Bulan sebesar ini masih kelihatan. Kemudian, nah pada saat pukul 4, ini 4:34, inilah fajar muncul, fajar sodik muncul. Nah, 4:34. Nah, berapa ketinggiannya? Ketinggiannya ya ini diukur dari ufuk barat ini. Jadi kira-kira 60 derajat itu ini maksudnya. 60 derajat. Penyinarannya 86,3% tadi. Oh, kita anggap konstan lah gitu ya. Ada perubahan tapi kan sedikit-sedikit sekali. Jadi 86. Inilah fajar sodik muncul pada apa itu pada pukul 4:34 itu. Kemudian mungkin pukul 5 ketika dia pukul 6 matahari terbit, ini di timur matahari ini kan ufuk timurnya ini matahari terbit. Jadi sebetulnya bulan itu masih ada, masih di atas ufuk kan ini. Tapi sudah kelihatan, tidak kelihatan karena oh, mohon maaf, karena kalah oleh sinar matahari. Intensitasnya kalah jauh oleh sinar matahari. Jadi meskipun ini masih di ufuk ini, di atas ufuk. Ini kan ufuk barat kan ini. Ini masih sebetulnya masih di atas ufuk, tapi sudah tidak kelihatan. Nah, baru kemudian ini sudah tenggelam. Nah, jadi sekitar pukul mungkin 8 pagi atau 9 pagi gitu. Ini tenggelam. Sudah di bawah ufuk. Jadi kalau tadi itu sebetulnya kalau saya kembalikan ini, ketika pukul 6 sebetulnya ada bulan itu di sana, tapi tidak kelihatan. Tidak kelihatan karena kalah oleh sinar matahari. Jadi itu yang harus juga dianukan oleh para pendukung Imkan Rukyat itu, para pendukung Rukyat itu bahwa eh, jangankan hilal, bulan yang sebesar ini pun tidak akan kelihatan kalau dia kalah oleh sinar matahari atau di bawah ufuk. Oke, oke. Sekarang eh, maaf, maaf. Tadi ini oke. Ini kita lanjutkan ini diskusi ini apa detailnya ya. Oke, tadi udah saya jelaskan mengapa itu kita memperoleh 60 derajat itu anunya bagaimana, animasinya bagaimana gitu. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah kemudian saya eh, memprosesnya seperti ini. Nah, ini adalah standar deviasinya tadi saya kumpulkan gitu ya. Ini foto pertama, foto ke-31. Ini pada saat matahari 18,7 derajat di bawah ufuk, standar deviasinya 13,4 ini. Kemudian
pada saat foto 111, yaitu pada 4:34:32 di sini, 4:34:32, karena ini 4:34:22, yang ini 4:35, jadi ini 4:34 gitu ya ini. Inilah titik kehadiran fajar, karena kemudian dia wah naik eksponensial kan. Nah, ininya juga naik tuh anunya, standar deviasinya seperti ini. Jadi titik inilah yang titik kehadiran fajar itu saya eh, saya algoritma saya kembangkan untuk menentukan titik ini, yaitu terjadi pada pukul 4:34:32 ketika matahari 16,5 derajat di bawah ufuk. Nah, sekarang bisa kelihatan di sini pada saat 19 derajat di bawah ufuk, kira-kira di sini kan 18 derajat di bawah ufuk lah, katakanlah ini 18,7 derajat di bawah sini. Kemudian 12 derajatnya itu pada 4:53. 4:53 tuh ya di sanalah, di sana. Nah, coba bagaimana akan membedakan antara orang bisa orang tadi abad ke-17, si Pastur yang tadi di abad ke-17 bisa membedakan pada saat 18 derajat di bawah ufuk anunya di sini, kondisinya di sini, dan 12 derajat di bawah ufuk. Kan susah itu, gimana anunya. Algoritma apa yang akan dia gunakan untuk menentukan itu? Kan susah sekali itu. Karena ternyata kegelapan malamnya begini grafiknya. Dan itu tentu saja saya punya datanya seluruh dunia. Jadi oke, kembali lagi ke sini. Kalau kita menggunakan fajar astronomis, ini official fajar itu, saya menggunakan fajar astronomis ya, pada 18 derajat di bawah. Fajar sodik itu seharusnya muncul pada 4:20:08. Ternyata munculnya adalah 4:34:32. Jadi artinya 14 menit terlalu lambat. Terlalu cepat ya. 14 menit 24 detik terlalu cepat. Itu kalau kita menggunakan waktu subuh resminya pada saat matahari 18 derajat di bawah ufuk. Kalau pakai di Indonesia sekarang kita menggunakan 20 derajat, berarti tambah 8 menit lagi nih. Berarti 22 menit 24 detik terlalu awal. 22 menit. Nah, itu persoalannya. Jadi itu anunya. Nah, sekarang kita lihat verifikasi. Verifikasi dengan 3D model, 3D surface model. Oke. Nah, ini adalah kondisinya. Foto pertama pada saat matahari 18,7 derajat di bawah ufuk. Itulah. Ini lihat bintang-bintang ada kelihatan ke sana. Meskipun penyinaran bulannya 86,3%. Ya. Jadi ini kamera yang sangat canggih sekali. Kamera yang resolusinya sangat tinggi sekali. Ini bintang-bintang kelihatan. Ini bintang-bintangnya kelihatannya di sini. Ini bintang-bintang semua nih. Jadi tidak betul bahwa saya menggunakan kamera yang nggak bisa melihat bintang. Nggak bisa itu. Webcam pun banyak yang bisa melihat jutaan bintang. Oke, kemudian kita bergerak. 18,1. 18,1 ini belum juga kelihatan. 17,5, 16,9, 16,7, 16,5. Nah, inilah algoritma saya permulaan dapat mendeteksi permulaan kehadiran fajar. Lahirnya fajar sodik itu di sini. Jadi tidak 18 derajat, tidak fajar pada saat fajar astronomis 18 derajat, 16,5 derajat. Oke, kemudian kita akan lihat bahwa ini perubahannya semakin setelah dia, karena setelah ini kemudian dia bergerak secara eksponensial. Nah, ini dia. Nah, ini udah mulai terang-terang. Nah, inilah fajar. Jadi tidak betul juga bahwa saya menentukannya setelah terang benderang berdiri. Nggak bisa. Kalau saya kembalikan lagi pada 16,5 derajat tadi, ini gelap, ini masih gelap. Jadi kalau mata telanjang, insya Allah belum bisa
mendeteksi kehadiran fajar. Komputer lah yang kita bisa menggunakan algoritma komputer. Oke. Jadi ini setelah ini. Nah, sekarang kita verifikasi dengan analisis histogram. Histogram itu penyebaran pikselnya tadi itu. Nah, ini pada saat ini adalah 18,7 derajat di bawah ufuk. Ini tadi penyebaran pikselnya begini. Kemudian ini nanti akan terus tambah menyebar ke sana. Ini yang uh, piksel yang jumlah piksel yang tertinggi, frekuensi itu maksudnya kehadirannya paling banyak itu adalah mungkin sekitar pixel apa tuh grayscale nomor 19 gitu. 19 dengan kita 1,8 juta, 1,9 juta kan Pak. Karena seluruhnya itu kan ada 48 juta ya seluruhnya. Kemudian ini 18,1 agak menurun 1,6 juta tapi dia naik lagi 2 juta lagi. Jadi memang anu ya, belum belum anu. Sekarang ini 16,9 derajat di bawah ufuk, 16,7, 16,5. Nah, ini mesti 1,8 tapi setelah ini akan lebih tersebar ke sana. Jadi ini akan turun karena dia sudah tersebar ke sana anunya. Anu, populasi pikselnya. Nah, jadi ini coba perhatikan ini 7 juta piksel. Ini masih 1,8 malah sedikit naik. Tapi kemudian ini sudah 1,6 ini. Meskipun ini ada tapi sudah 1,6. Nah, ini 1,6 tapi ininya lihat perhatikan ininya. Nah, ini sudah menyebar ke sana. Tambah menyebar, ininya juga turun 1,4 karena ini turun karena dia bertambah ke apa? Tambah menyebar ke sana. 1,2 sekarang 1,900 dan sebagainya. Nah, inilah penyebaran pixel tadi itu. Oke. Jadi itu anunya. Kesimpulannya adalah bagaimana? Kesimpulannya kelahiran fajar sodik bersifat stokastik. Ya. Jadi kalau misalnya di 2 hari yang berbeda, misalnya berturut-turut ya, itu tidak tidak sama kehadiran fajar itu tidak sama. Begitu juga misalnya saya mengambil data di Yogyakarta, saya mengambil data di Jakarta, di hari yang sama bisa berbeda juga. Itulah yang sifat stokastik itu di situ maksudnya. 2 hari yang berurutan di wilayah yang bersebelahan, kelahiran fajar bisa berbeda. Nah, itu persoalannya. Persis seperti hasil pengukuran tekanan darah. Kalau kita tekanan darah sekarang, 5 menit lagi kita ukur bisa berbeda. Begitu juga temperatur tubuh, berat badan, itu seperti itu. Berat badan kita 80 kilogram katakanlah, 80,1 katakanlah. Tapi 5 menit lagi kita ukur bisa 80,6 atau 80,5. Itu seperti itu. Meskipun kita tidak makan apa-apa dan tidak apa. Jadi itulah yang dinamakan sifat stokastik itu. Fenomena alam itu ternyata seperti itu. Begitu juga fajar. Tidak ada padanannya itu adalah tidak ada 2 buah daun mangga di seluruh dunia ya. Daun mangga di seluruh dunia tidak ada yang sama. Itu kehebatan dari uh, kekuasaan Allah itu. 2 butir pasir di dunia tidak ada yang sama. 2 lembar rumput yang sama di seluruh permukaan bumi tidak ada yang sama. Itulah sebabnya sidik jari dan hasil scan mata dijadikan personal identification di abad modern ini. Ya, itulah karena apa? 8 miliar manusia ada di muka bumi yang sekarang masih hidup itu sekitar 8 miliar. Kalau yang sudah mati-mati mungkin berapa? Jadi 10 miliar, 11 miliar mungkin. Tidak ada yang sama. Bukan cuman orangnya tidak ada yang sama, alisnya tidak ada yang sama. Itu kehebatan apa itu ciptaan Allah di situ itu. Itulah yang dinamakan bersifat stokastik itu. Begitu juga fajar. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa karyan fajar diklaim sama,
20 derajat, nanti klaim lagi 20 derajat lagi. Ya, insya Allah itu hasil manipulasi. Hasil manipulasi itu. Jadi apa tuh, ya jangan seperti itulah. Itu namanya apa ya, kok pengen mempertahankan bahwa kita selama ini tidak keliru, kemudian asal ngabur aja, itu kan ya nggak boleh lah seperti itu. Jadi harus, jadi dengan menggunakan apa, kalau kita memiliki data informasi yang stokastik seperti itu, tidak ada cara lain. Toolsnya adalah kita harus memanfaatkan analisis statistik. Nah, kalau yang tadi itu yang 16,5 derajat itu ya, itu katakan ini anunya seperti ini, populasi 2100 data yang saya miliki sampai 2023 itu anunya seperti ini, distribusi normalnya. Ini adalah probabilitas teoritisnya, yang ini kenyataannya. Jadi kalau tadi 16,5 derajat itu kira-kira sebetulnya adalah, kalau 16 itu 9%. Jadi kalau ini 16 itu kan di sini ya, 16. Jadi dari sini ke sana sampai ke sana luasannya gitu, itu adalah hanya 9% daripada seluruh populasi. Seluruh populasinya adalah ini luasan ini. Ini. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, oh kalau kami ngambil yang paling tinggi, kalau ada 20 derajat ya udah pakai 20 derajat. Ya itu berarti menyalahi kaidah ilmu modern juga gitu loh. Kalau misalnya ini katakanlah ngambil 19 derajat ya. Itu 0, katakanlah 20 derajat, 0,2%. 0,2% loh ya, bukan 2%. 0,2%. Jadi hanya misalnya 0,2% hanya satu tweet seperti ini. Lah kok yang 99,8%-nya diabaikan? Padahal ini data semua, ini data data empiris yang kita miliki gitu loh. Nah, terus kalau seperti itu ya ngawur juga. Jadi kalau misalnya menggunakan, oh kalau kami sih yakin 18 derajat karena itu sudah astronom di seluruh dunia sudah anu kok. Oke, 18 derajat itu kan berarti gini. Dari sini kan ini 17, ini 19, jadi 18 derajat ini. Nah, ini luasan ini kira-kira 1,7%. Jadi Anda cuma menggunakan 1,7%, yang 98,3%-nya gimana? Karena tidak digunakan kan gitu. Dibuang saja, dianggap dianggap nggak ada. Itu kan ya rada-rada ngawur lah itu. Oke, baiklah, saya teruskan. Jadi pembagian fajar menjadi tiga, yaitu astronomis, nautika, dan sipil, adalah hoax terbesar selama ratusan tahun yang sudah memperdaya umat Islam. Umat Islam telah keliru mengira bahwa fajar astronomis itulah saat kelahiran fajar sodik. Ya, itu kekeliruan kita. Nah, saya berusaha mengkoreksinya akibat kebiasaan melakukan kajian secara gerambiangan tanpa menggunakan data. Jadi kita ini harus memanfaatkan state of the art technology, teknologi yang paling canggih, dan proses datanya dengan sangat akurat. Dengan akurat. Proses datanya itu harus akurat. Saya memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan untuk menunjukkan pada muslim di seluruh dunia bahwa kita telah keliru selama ratusan tahun. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.